dan dioda akan sama dengan SCR pada saat SCR alfa 0. Jadi pada saat alfa 0 derajat, SCR sama dengan dioda. Nah, kelebihannya kalau pakai dioda itu uncontrol, tetapi kalau pakai SCR itu kontrol, bisa mengendalikan beban. Nah, di sini ada inverternya, ya. Di sini adalah untuk pengaturan motor. Jadi Anda udah tahu bagaimana cara kerja daripada konverter dan juga cara kerja daripada inverter ini. Nah, Anda lihat di sini rangkaiannya. Di sini menggunakan 6 buah dioda. Ini ada kapasitor sebagai filter, karena yang dihasilkan dari konverter masih ada ripple, maka di sini dengan menggunakan kapasitor DC murni untuk masuk ke inverter. Nah, di sini ada braking, ya. Di sini ada switch-nya. Jadi begitu motor berhenti, maka ada arus balik, ya, arus balik. Nah, arus baliknya dibuang ke R di sini. Karena di sini ada switch. Ini seperti switch. Jadi switch akan NC. Kalau terjadi kerusakan switch ini, maka kemungkinan besar arus akan masuk ke konverter ini, dan resikonya konverter akan rusak. Ya, maka di sini digunakan R untuk braking. Ya. Nah, kalau pada MRT atau KRL bisa dibuang ke kapasitor, nanti dibuang ke baterai untuk energi cadangan, bisanya digunakan untuk lampu penerangan. Nah, ini konsep daripada PSD. Jadi AC ke DC, DC ke AC. Dan di sini adalah inputnya konstan, tetapi outputnya itu bisa berubah, tegangan maupun frekuensi. Makanya banyak digunakan untuk heating, pemanas. Ya, karena frekuensinya bisa diatur. Nah, ini adalah konsep daripada rangkaiannya, ya. Sama seperti yang tadi, di sini ada DC bus. DC bus itu, ya, DC yang dihasilkan untuk inverter. Di sini juga ada braking resistor. Di sini chopper itu sebagai switch. Ini chopper switch, ya. Nanti dibuang ke ground. Bisa dibuang ke ground atau dibuang ke kapasitor. Ya. Karena sifat kapasitor itu sebagai pengumpul muatan, I sama dengan Q per T. Jadi arus sama dengan Q itu muatan daripada braking, muatan yang tiap satuan waktu akan menghasilkan arus dan disimpan nanti di baterai sebagai satu daya cadangan, ya. Nah, ini konsep daripada PSD. Ini banyak digunakan. Nah, kalau Anda berbicara alat, itu yang pertama harus tahu spesifikasinya dulu, ya. Nah, ini spesifikasinya. Ini penting. Jadi kalau Anda berbicara alat, itu harus tahu speknya. Nah, di sini inverter itu atau VST itu ada dua jenis, ada jenis skala dan vektor. Ada skala dan vektor. Nanti akan saya jelaskan apa itu skala dan vektor. Nah, vektor itu banyak digunakan terutama untuk torsi yang berat.
atau tenaga yang berat. Misalnya KRL, MRT, crane, terus juga lift, eskalator, rolling untuk baja, retas, dan seterusnya. Itu banyak menggunakan vektor. Tetapi kalau skalar itu digunakan misalnya untuk motor pompa, fan, karena torsinya tidak terlalu berat. Ya, nanti akan jelaskan secara teori bagaimana konsep daripada skala dan vektor. Jadi di sini volt per hertz atau volt per frekuensi ini ada skalar dan vektor. Cirinya seperti ini. Jadi kalau motor langsung diberikan PSD itu adalah skalar. Ya nanti kita akan praktekkan. Tetapi kalau motor itu terhubung ke encoder, nanti motor terhubung ke encoder dan encodernya terhubung ke PSD itu adalah vektor. Nah, minggu depan akan saya jelaskan ya. Jadi cirinya untuk vektor itu motor terkoppel dengan encoder. Ya. Dan encoder masuk ke inverter. Kalau skalar itu tidak ada terminal untuk encoder. Ya. Itu intinya. Nah, kelebihan dari VSD itu adalah torsinya bisa sampai 150%. Jadi pada setiap frekuensi itu torsi bisa naik sampai 150% tenaganya. Ya. Terus untuk memasukkan parameter, karena untuk menjalankan alat ini harus ada listing program, ada program. Jadi bisa menggunakan manual dan bisa menggunakan software. Ya, tapi untuk praktek kita gunakan manual saja ya. Nah, ini carry frekuensinya 1 sampai 15 kHz. Untuk tegangan output PWM-nya atau kuasinya. Karena kalau bicara mengenai gelombang kotak, itu pasti ada frekuensinya. Ya, dan frekuensi makin tinggi itu makin bagus karena makin mendekati gelombang sinus. Ya. Jadi makin tinggi makin bagus karena makin mendekati gelombang sinus. Jadi harmoniknya adalah rendah. Terus juga ada ground fault. Ini sebagai pengaman ground fault. Terus juga ada fasilitas PID, proportional integral derivatif. Nanti Anda belajar kontrol PID. Jadi metode kontrol itu ada on off dan ada PID. Ya, kalau on off kan sama dengan switching aja. Tapi kalau PID itu kontrol proporsional integral derivatif. Nanti akan saya jelaskan secara prinsip mengenai PID. Ya, ini fasilitas daripada inverter. Terus juga ada fungsi up down. Ini untuk forward reverse. Up down. Jadi forward reverse atau jogging. Jadi forward ke reverse, bolak-balik. Seperti misalnya pabrik tekstil. Dia bisa up, bisa down. Terus juga ada keypad pakai remote. Dia bisa pakai remote. Misalnya pakai website. Dia bisa. Karena dia punya communication. Terus juga ini bisa pakai analog sensor. Jadi ini bisa bekerja pakai sensor 0 sampai 10 volt, bisa menggunakan arus dan bisa menggunakan tegangan. Nah, di sini juga ada sinyal NPN, PNP. Ya. Jadi kalau sinyal PNP itu I/O-nya tidak pakai tegangan. Kalau menggunakan NPN itu pakai tegangan. Kontak I/O-nya. Jadi ada tipe seperti itu, ada NPN dan ada PNP. Ya. Terus juga ada I/O. Ini I/O yang dapat diprogram, input output. Nanti bisa terkoneksi dengan PLC dan seterusnya.
Terus juga ada Modbus. Modbus itu komunikasi. Karena alat ini juga harus bisa komunikasi. Ya. Nah, Modbus itu ada dua tipe, ada tipe RTU dan tipe internet atau TCP/IP. Ya, TCP/IP. Supaya apa? Supaya alat ini bisa komunikasi dengan sistem. Jadi alat ini kalau terjadi gangguan bisa mengkomunikasikan bahwa alat ini terjadi gangguan dan alat yang lain bisa bekerja atau redundannya bekerja. Atau alat yang lainnya bisa bekerja sebagai redundan. Dan juga ada breaking menggunakan IGBT. Nah, ini breaking ya. Ini breaking itu penting karena untuk pengereman. Ya, jadi pengereman kita bisa manfaatkan arus sisa. Arus sisa daripada motor. Nah, ini fasilitas dari alat ini, ya. Jadi, kalau kita berbicara alat, yang pertama Anda harus tahu dulu mengenai spesifikasi alat ini. Ya. Spesifikasi. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini di sini ada inverter, inverter itu ada PID-nya. Ini kontrolnya. Ini bisa closed loop. Jadi untuk kontrol tekanan, kontrol flow, suhu, level, dan seterusnya. Di sini motor ada sensor. Nanti sensor masuk ke inverter. Ya, masuk ke inverter. Masuk ke inverter. Nah, kita bandingkan sekarang antara inverter dengan valve atau damper. Sekarang valve atau damper banyak digantikan oleh inverter. Karena apa? Karena saving energy. Contoh misalnya ini. Ini untuk flow. Flow menggunakan sensor orifice plate. Nah, pada saat flow-nya 100%, maka daya yang dibutuhkan untuk valve atau damper sama dengan inverter. Ya. Nah, pada saat misalnya 60, karena flow itu tidak mungkin 100%. Biasanya ringnya adalah sampai 70% untuk safety. Jadi kalau Anda mengatur valve tidak mungkin 100%. Itu biasanya ringnya sampai 70%. Jadi 20% untuk safety. Misalnya di sini Anda sampai 70%. Nah, kalau pakai inverter itu kemampuan dayanya dibutuhkan adalah 30%. Tetapi kalau Anda menggunakan valve itu sampai 90%. Jadi daya yang dibutuhkan untuk valve itu lebih besar dibandingkan untuk inverter. Ya, makanya kalau misalnya Anda lihat nanti ada peralatan yang berbasis inverter, itu peralatan untuk saving energi. Menggantikan yang konvensional. Nah, ini kelebihan daripada inverter ya, untuk valve atau damper. Nah, contoh yang lain misalnya ini. Ya, di sini untuk volume udara, ketekanan. Ya, volume udara. Di sini menggunakan kontrol damper. Anda bandingkan yang satu pakai damper, yang satu pakai inverter. Ya, pengaturan di sini ada motor untuk mengatur fan. Nanti keluar volume udara. Ya, fan di sini. Ya. Nah, di sini ada damper ya untuk mengatur volume udara. Nah, di sini ada sensornya. Misalnya menggunakan
orifice plate. Nanti dari sini masuk ke kontrol. Ini menggunakan kontrol on off atau PID. Tergantung kepada metode yang digunakan. Nah, Anda lihat di sini volume udaranya Q2 ya, kecil, maka tekanan yang diperlukan pada fan besar. Sehingga motor akan bekerja maksimum. Coba bandingkan dengan di sini sama yang diatur volume udara. Di sini ada sensornya sama, tapi sensor ini masuk ke inverter. Dia masuk ke inverter. Nah, ke inverter ini. Jadi motor itu diatur berdasarkan inverter ini. Dan fan diatur berdasarkan motor. Motor nanti diatur berdasarkan drive ini. Ya, apa yang terjadi? Anda lihat di sini pada Q2 itu tekanan hanya lebih kecil. Ya. Jadi motor dayanya akan lebih rendah dibandingkan kalau menggunakan sebelah kiri. Nah, inilah kenapa inverter bisa dikatakan sebagai saving energy. Jadi perbandingan antara control damper dengan inverter. Ya, dengan inverter. Nah, ini ya. Anda bisa lihat ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai drive dari inverter ini. Ya. Jadi yang pertama adalah wiring dulu. Nah, ini wiring. Kita menggunakan misalnya Mitsubishi. Ini Mitsubishi. Jadi yang penting wiring dulu. Nah, kita lihat di sini. Ini input. Jadi Anda nanti praktek, Anda install sendiri. Jadi kita masukkan input supply, nanti outputnya masukkan ke motor. Nah, motornya nanti bisa kita gunakan 1 fasa atau kita gunakan 3 fasa. Kalau menggunakan 3 fasa berarti yang bekerja 6 IGBT. Tetapi kalau menggunakan 1 fasa itu adalah 4 IGBT. Ya. Nah, di sini untuk Mitsubishi simbolnya adalah IO-nya STF. Ini forward, ini reverse, ini high, ini adalah medium, ini low. Jadi H, M, dan L itu adalah kontak untuk speed. Kalau F dan R ini kontak untuk forward dan reverse. Kontak forward dan reverse. Nah, ini I/O ini ya nanti yang kita akan atur. Nah, terus juga di sini ada yang pakai sensor. Nah, di sini sensor bisa menggunakan sensor arus 4 sampai 20 mA yang ini atau bisa menggunakan tegangan. Contohnya misalnya pada AC tipe inverter. Itu ada sensor temperatur yang masuk ke inverter untuk mengatur kompresor. Ya. Nah, untuk menjalankan alat ini itu harus pakai program. Pakai program. Nanti kita akan belajar mengenai bagaimana memasukkan data program ke alat ini supaya bisa bekerja berdasarkan deskripsi yang diinginkan. Ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan dulu, silahkan sebelum saya lanjutkan.
Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Silakan sebelum saya lanjutkan. Adam? Jelas, Pak. Cukup jelas. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan dulu ya. Nah, minggu depan kita akan praktek alat ini ya. Ini VSD. Kita menggunakan LG karena ini banyak digunakan. Ini setengah HP karena kita ambil yang kecil. Ya. Ini StarVet IC5. Udah saya berikan manual sheet-nya. Jadi kita bekerja berdasarkan manual sheet. Ini produk dari LG. Nah, di sini untuk memasukkan data atau program itu bisa menggunakan manual, bisa menggunakan software. Tetapi kita bisa menggunakan manual saja. Jadi di sini ada knob. Di sini ada yang nah, di sini ada yang merah, ada start di sini dan stop. Nah, ini nanti di sini bisa digeser ke bawah, di sliding. Ini LCD-nya. Nanti kayak gini, di sliding ke bawah. Nah, di sini ada knob untuk pengaturan data program. Untuk pengaturan data program. Jadi untuk pengaturan data program di sini. Ya. Ini yang kita atur nanti. Di sini ada up down, ada terminal atas, bawah, kiri, kanan di sini, ya. Jadi kita akan atur knob ini. Nah, kelebihan alat ini adalah torsi bisa sampai 150%. Jadi tenaga bisa besar. Bisa sampai 150%, ya. Nah, ini spesifikasinya, ya. Jadi kita gunakan ratingnya rendah. Nah, yang penting di sini wiring. Nah, ini ya, kita akan nanti coba wiring ini. Jadi di sini L1, L2 ini masuk ke terminal input AC. Nanti outputnya ke motor. Ya, ini ada stop, ini start. Di sini ada knob yang tadi. Ada knob, di sini ada LCD. Nanti LCD itu ada terminal di sini, ada terminal, ada titik, ada lampu LED. Di sini forward dan reverse. Jadi kalau Anda menggunakan forward, nanti lampu ini akan menyala, forward ataupun reverse. Tergantung kepada yang kita inginkan. Nah, di sini ada untuk braking. Untuk braking. Jadi P dan P1 untuk braking. Jadi pada saat motor berhenti, maka nanti arus balik disimpan di R ini. Dibuang ke R. Ya, dibuang ke R, baru dibuang ke ground, ataupun juga ke kapasitor sebagai cadangan energi. Ya, tergantung kepada kebutuhan. Nah, di sini ada I/O. Ini I/O nanti bisa diprogram. Jadi di sini kalau LG itu menggunakan P. P1 itu forward, P2 itu reverse, P3, P4, P5 itu untuk speed. Untuk speed. Ya, untuk speed. Kalau Anda menggunakan NPN, maka
I/O ini tidak perlu pakai tegangan. Tidak perlu pakai tegangan. Tetapi kalau Anda menggunakan PNP, maka di sini harus tegangan 24 volt. Jadi I/O itu pakai tegangan 24 volt. Di sini dimasukkan. Masuk sini. Nah, yang kita gunakan nanti kita tidak menggunakan tegangan untuk lebih safety, ya. Nah, di sini bisa menggunakan potensio untuk pengaturannya motor ini, bisa menggunakan I/O dan bisa menggunakan juga sensor. Ini sensor arus dan ini sensor tegangan. Jadi sensornya bisa tergantung kita apakah menggunakan sensor tegangan atau sensor arus, ya. Ya. Jadi misalnya kalau Anda nanti digunakan untuk flow misalnya ya, Anda kan belajar mengenai sensor flow, misalnya orifice atau venturi. Nanti venturi itu kan untuk flow. Untuk flow, nanti dimasukkan ke transmitter. Ya, ke transmitter. Nah, transmitter itu bisa menggunakan tegangan atau bisa menggunakan arus. Dari sana nanti masukkan ke inverter, tergantung Anda mau gunakan arus atau tegangan. Tetapi biasanya di industri itu banyak menggunakan arus. Karena arus itu sifatnya stabil. Stabil itu dan juga bandwidth-nya lebar atau daerah frekuensinya lebar. Nah, kalau pakai tegangan itu tidak stabil karena tegangan kemampuannya sampai 10 meter. Jadi untuk jarak panjang di atas 10 meter sensornya maka menggunakan arus yaitu 4 sampai 20 miliampere, ya. Banyak menggunakan ini. Nah, ini yang penting wiring ini, ya. Nah, setelah Anda mengetahui wiring ini, tentu nanti cara pengoperasian. Nah, untuk cara pengoperasian nanti kita langsung dipraktekkan saja, ya. Langsung dipraktekkan saja untuk bagaimana cara pengoperasian. Nah, setelah itu yang penting bagaimana memasukkan data. Nah, ini data dari LG. Jadi ada program parameter, memasukkan data parameter. Nah, untuk LG itu prinsipnya mirip dengan Toshiba atau juga Fuji. Di sini untuk LG itu ada 4 program utama. Yang pertama drive. Nah, ini drive. Nah, Anda lihat di sini. Drive itu ada ACC, DEC, dan seterusnya. Nanti pada saat praktek kita jelaskan ini. Ini programmingnya. Ya, drive. Yang kedua adalah F. F ini sampai 60. Jadi F itu sampai 60. Tapi tidak semua program dimasukkan. Nanti dipilih programnya sesuai dengan deskripsi. Ada F. Yang ketiga ada H. H itu sampai 95. H itu sampai 95. Ya. Nah, sampai 95. Terus yang terakhir ada I. I itu sampai 43. I sampai 43. Ya. Jadi untuk LG itu ada 4 program utama, ada drive, ada F, ada H, ada I. Kalau Anda menggunakan Schneider ada 3.
Tapi pada prinsipnya sama, cuma notasinya aja beda. Notasinya beda. Kalau Schneider itu menggunakan L1 forward, L2 reverse, L3, L4, L5. Jadi notasinya beda, tergantung vendornya. Nah, kalau Anda menggunakan Omron, itu notasinya S1, S2, S3, S4, S5. Kalau Anda menggunakan Siemens, notasinya DIN. DIN 1, DIN 2, DIN 3, dan seterusnya. Ya. Jadi masing-masing vendor notasinya berbeda. Cuman prinsip dasar pemrogramannya sama. Cuman notasinya aja beda. Jadi kalau Anda nanti mewakili LG, sehingga nanti kalau Anda menggunakan Siemens itu pada prinsipnya sama. Ya, logikanya sama. Sama seperti kalau Anda nanti belajar PLC, misalnya PLC LG dengan PLC Mitsubishi. Notasinya beda, tetapi konsep logikanya sama. Ya. Nah ini yang penting. Ini yang penting listing program daripada inverter. Nah, untuk memasukkan data ini ke inverter minggu depan. Ya, minggu depan tetap di ruangan 214 nanti saya akan bawa alatnya. Ya. Ini yang penting. Ya. Daripada listing program atau memasukkan program pada inverter. Memasukkan program. Ya. Nah, untuk I itu sampai 63 sebetulnya. Jadi totalnya 200 lebih lah. Ya, ada drive, ada F, ada H, dan ada I. Nah, ini untuk listing program. Kalau ini adalah kalau gangguan. Nanti kalau Anda muncul gangguan misalnya kayak gini. OLT, berarti ini overload trip. Ya. Terus ada misalnya BCT, overcurrent. Terus ada GFT, ini ground fault. Jadi ini notasi untuk gangguan. Nanti akan muncul di LCD. Jadi kalau Anda gangguan nanti short, dia akan muncul di LCD. Ya. Nah ini konsep. Nah bagaimana instalasinya? Nah instalasinya kayak gini. Ini lengkap instalasinya. Jadi di sini motor. Ya, di sini adalah motornya, di sini inverternya nih, inverternya dari AC ke DC, DC ke AC. Nah, di sini ada filter. Kenapa menggunakan filter? Di sini filter L. Kalau Anda menggunakan L berarti ini filter arus. Untuk apa? Untuk harmoni. Karena kita tahu bahwa inverter itu menghasilkan gelombang kuasi atau gelombang PWM. Bukan sinus. Ya. Nah, tergantung kepada carry frekuensinya. Kalau carry frekuensinya makin tinggi itu makin bagus karena makin mendekati sinus. Tapi kalau carry frekuensinya rendah, maka harmoniknya tinggi. Nah, untuk mengurangi dampak harmonik arus, maka digunakan filter L. Jadi harmonik itu sebetulnya ada dua jenis, ada harmonik arus dan harmonik tegangan. Kalau harmonik arus ada efek daripada penggunaan inverter. Ya. Maka di sini inputnya pakai filter, inputnya ini pakai filter, maka outputnya juga pakai filter. Supaya gelombang yang dihasilkannya gelombang sinus. Jadi intinya di sini bahwa gelombang yang diinginkan oleh satu daya adalah gelombang sinus. Karena THD-nya 0%. Ya. Jadi THD itu merupakan ukuran dari kualitas daya. Nah ini konsep dasar dari instalasinya. Instalasi yang real ya. Nah, ini sudah saya berikan di grup ya. Yang nanti kita akan praktekkan. Nah, kita lanjutkan. Kalau ada yang kurang jelas silahkan.
Nah, ini yang kita akan praktekkan minggu depan. Jadi yang pertama kita menggunakan potensiometer. Ya, potensiometer. Jadi alatnya inverter, datasheet ini perlu, datasheet, dan motor. Jadi kita ada datasheetnya. Nah, alatnya seperti ini. Di sini nanti ada terminal, di sini ada terminal input, dan ada terminal output. Di sini ada L1, L2 untuk input, di sini ada P, P1 dan P ini untuk breaking, Ya. Di sini ada output UPW, ini outputnya. Jadi UPW output. Ini terminal daya dan ada terminal kontrol, ini kontrolnya. Di sini ada P1, P2, P3 dan seterusnya. Jadi yang Anda atur nanti terminal kontrol ini. Ini aman. Ya, nah terminal kontrol ini nanti bisa menggunakan NPN atau PNP. Kalau NPN, terminal kontrol tidak menggunakan tegangan. Tapi kalau Anda menggunakan PNP, terminal kontrol harus menggunakan tegangan yaitu 24 volt. Ya. Ini yang kita praktekkan nanti seperti ini ya. Nanti Anda memasukkan data ke alat ini. Nah, yang Anda isi nanti ini speknya masukkan data ini. Jadi HP motornya berapa atau kilowattnya masukkan, tegangannya berapa, frekuensinya berapa, kecepatannya berapa, rating arusnya berapa. Ini dimasukkan ke motor. Dimasukkan ke inverter. Nah, ini yang pertama ya. Jadi ini menggunakan potensio. Jadi kita mengatur motor menggunakan potensio dari luar. Bisa dari luar, bisa dari dalam. Jadi nanti di sana ada potensio luar, ada potensio dalam. Ya. Nah, yang kedua pakai analog. Nah, ini pakai sensor. Ini bisa menggunakan arus atau bisa menggunakan tegangan. Ya. Jadi nanti motor bekerja berdasarkan perubahan dari sensor. Nah, ya sensor. Nah, nanti di sini ada PID. Ada kontrol PID, proportional integral derivative. Ya, jadi Anda bisa ngatur menggunakan proportional integral derivative. Jadi kontrol daripada inverter. Nah, PID nanti mungkin nanti akan dijelaskan pada pelajaran sistem kendali. Nah, ini adalah drive-nya untuk PID. Jadi Anda masukkan data ini. Data drive, VRQ, dan seterusnya. Ini data setting program yang dimasukkan ke inverter. Jadi akan dipraktekkan. Ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini multi speed. Jadi multi speed menggunakan I/O. Ya. Jadi menggunakan terminal ini. Nah, terminal ini. Nah, di sini P1 forward, P2 reverse, P3, P4, P5 itu speed. Kalau Anda menggunakan kontak P3 saja, atau P4 saja, atau P5 saja, ini dua kecepatan. Jadi satu kontak itu dua kecepatan. Tetapi kalau Anda menggunakan kontak P3, P4, atau P3, P5, dua kontak berarti 4 kecepatan, 2 pangkat 2. Nah, kalau Anda menggunakan 3 kontak, P3, P4, P5, itu 8 kecepatan. Ini banyak digunakan misalnya untuk pabrik tekstil. Itu menggunakan 8 kecepatan. Nah, untuk PB1 itu forward, PB2 reverse, PB3 tombol tekan ini ya, 3, 4, 5 ini untuk speed. Jadi kalau Anda menggunakan kontak 3, 4, 5, berarti 8 kecepatan. Nah, di sini ada logiknya. Nah, logik ini penting nanti kalau Anda terhubung ke PLC. Mungkin nanti akan Anda belajar PLC oleh Pak Songki atau
Pak Budi. Nanti PLC itu nanti dimasukkan ke kontak ini. Dimasukkan. Nanti pakai relay sebagai pengatur kontak untuk inverter. Nah, ini forward, ini reverse. Ini speed, ini speed. Nah, untuk frekuensi ini bebas, tergantung Anda. Mau bervariasi boleh, atau berurutan juga boleh. Nah, di sini ini pada kondisi on atau NC ini, NC. Kita ambil satu lah. Kenapa? Di sini kita gunakan forward, satu semua. Di sini 0, karena kita gunakan forward. Gunakan forward ya, ini 0 semua. Nah, di sini ini adalah 01, 01, 01, 01. Ya, digital. Ini 0, ini 11, ya. No, ini 10. Sebetulnya ini agak kebalik nih. Kalau ini adalah 111 semua. Ini harusnya off dulu, on dulu. Ini 1, ini 01, 01, 01, 01. Ini kebalik ini. Nanti Anda balikan ya. Ini harusnya off, on, off, on, off, on, off, on. Ini adalah off, off, on, off, on. Ini adalah off, on, on. Ya, nanti ini Anda balikan aja. Jadi on itu 1, off itu 0. Jadi ini kebalik nih. Jadi harusnya off dulu. Nah, di sini kenapa di sini frekuensi 5 langsung 150? Kenapa frekuensi 20 langsung 600? Ya. Karena motor itu RPM-nya 1500. Ya. PSD itu frekuensi nominal yang kita inginkan 50 Hz. Berarti 1500 dibagi 50, gainnya adalah 30. Jadi 1500 dibagi 50 adalah 30. Nah, jadi pada saat frekuensinya 10 Hz, maka 10 kali 30, 300. Jadi pada saat 25, maka dikalikan 30, 750. Ya. Nah, ini. Nah, kira-kira ada yang kurang jelas ini? Mungkin lebih jelas nanti pada saat dipraktekkan ya. Ini sebagai penjelasan saja. Di sini ada logiknya. Kontrol logiknya. Ya. Nah, ini bisa pengatur 2 kecepatan, bisa mengatur 4 kecepatan atau 8 kecepatan. Jadi kalau Anda menggunakan 2 kecepatan berarti hanya menggunakan PB3 aja dan PB1 untuk forward. Kalau Anda menggunakan 4 kecepatan berarti PB3 dan PB4. PB1 tetap digunakan. Nah, kalau Anda menggunakan 8 kecepatan berarti PB3, PB4, PB5 dipakai dan digabung dengan PB1. Nah, ini untuk namanya multi speed. Terus yang keempat jog. Jog ini bisa forward, bisa reverse, bolak-balik lah. Nah, di sini kalau Anda menggunakan kontak ini, jadi tidak menggunakan kontak PB3, PB4, PB5. Anda hanya menggunakan kontak PB1. PB1 untuk forward, PB2 untuk reverse. Misalnya PB1 frekuensi 30, maka RPM 900 karena 30 dikalikan 30. Terus di sini PB1-nya 50 frekuensi maka 1500 kan dikalikan 30. Ini untuk yang forward. Kalau yang reverse berarti di sini PB2 11 atau on dan PB1 00 atau off. Jadi tinggal ngatur ini aja on dan off-nya. Ya. Nah, ini kalau Anda menggunakan jog. Nah, ini kayak gini. Ini nanti terminal I/O-nya. Nah, ini untuk job keempat. Nah, job kelima adalah ini. Menggunakan Modbus. Nah,
Modbus itu nanti ada dua jenis, yaitu ada RTU. RTU itu kemampuannya sampai 32 station. Jadi bisa diparalel 32 station. Atau menggunakan internet TCP/IP. Kalau TCP/IP luas atau banyak addressing-nya. Kalau RTU addressing-nya hanya sampai 32 station. Tapi kalau RTU itu bisa menggunakan kabel. Kemampuan kabelnya sampai 1 km. Itu kelebihan daripada RTU. Kalau TCP/IP bisa menggunakan website. Karena dia menggunakan internet. Ini pakai Modbus. Jadi alat ini juga harus bisa komunikasi antara satu dengan yang lainnya, sama seperti manusia. Ya. Nah, ini data yang dimasukkan ke programnya. Nah, kayak gini. Tapi untuk belajar ini nanti Anda harus belajar software dulu, software dari HMI. Ini touchscreen. Jadi motor nanti diatur berdasarkan touchscreen ini. Kalau Anda praktek nanti, Anda menggunakan I/O inverter. I/O inverter untuk mengatur motor. Nah, nanti ke depannya di sini menggunakan Modbus langsung ke touchscreen atau HMI. Jadi tidak menggunakan I/O. Ya. Jadi intinya bahwa inverter itu bisa diatur, bisa menggunakan I/O konvensional atau menggunakan komunikasi. Kenapa? Karena inverter sekarang punya addressing. Jadi inverter sekarang sudah punya addressing dan addressing nanti terkoneksi ke HMI atau nanti terkoneksi ke PLC. Jadi kayak gini. Ya. Ini langsung masuk ke di sini nanti ke inverter. Nanti data motor di sini akan muncul di HMI ini. Nah, kayak gini. Ya. Jadi tidak banyak menggunakan kabel, dia hanya menggunakan komunikasi aja. Satu kabel ini. Satu kabel dari inverter masuk ke satu kabel ke HMI. Nanti akan muncul di HMI. Nah, kayak gini. Ini di HMI softwarenya. Nah, ini parameternya. Nah, ini parameternya. Nah, ini parameter addressing untuk HMI. Ini addressing inverter. Jadi inverternya punya addressing. Misalnya untuk frekuensi 005, untuk run common 006, akselerasi 007, dekerasi 008, dan seterusnya. Ini adalah addressing untuk inverter yang akan masuk nanti ke HMI. Ya, nah kira-kira seperti ini untuk praktek yang Anda akan laksanakan nanti minggu depan. Ya. Nah, kira-kira ada yang tanyakan dulu? Danis? Adam?